warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas bisa dibimbing berdoa. Baik, sekarang coba kalian tengok kanan, kiri, belakang, dan depannya. Apakah ada temannya yang tidak hadir? Tidak, Bu. Nah, berarti hadir semua ya? Ya. Alhamdulillah kalau begitu. Silahkan disiapkan dulu alat tulisnya, dikeluarkan. Bukunya dibuka di halaman 27. Apakah sudah ketemu? Sudah. Oke. Nah, setelah minggu lalu kita belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode apa, anak-anak? Substitusi. Betul sekali. Kemarin kita telah belajar mengenai metode grafik. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan metode yang lain, yaitu metode eliminasi. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu melalui model pembelajaran problem based learning. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, pernah nggak kalian pergi ke bioskop? Pernah. Nah, bagaimana sih susunan dari kursi yang ada di ruangan bioskop itu? Bertingkat-tingkat. Nah, kalau kita amati jumlah kursi yang ada di bioskop itu kan dari depan ke atas ke belakang itu jumlahnya semakin banyak. Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari konsep barisan dan deret aritmatika. Jadi untuk membeli 5 buah pulpen dan 3 buku, maka uang yang harus dibayar yaitu 41.000. ya betul ya, jawabannya udah pintar-pintar nih anak ibu. Beri tepuk tangan dong. Nah, sebelum kita masuk ke deret aritmatika nih, kita ingat kembali apa sih yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Masih ada yang ingat? Coba Mbak Gita, apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang sama di antara suku-sukunya yang saling berdekatan. Betul sekali ya, beri tepuk tangan untuk Mbak Gita. Nah, barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki selisih sama di antara suku-sukunya. Nah, selisih ini biasa disebut dengan beda. Lalu apa sih bedanya dengan deret aritmatika? Nah, coba kita lihat. Misalnya kita itu punya barisan aritmatika, yaitu U1, U2, U3, U4 sampai dengan UN. Nah, apabila suku-suku pada barisan aritmatika tersebut kita jumlahkan, nah itu akan menghasilkan suatu nilai. Nah, penjumlahan inilah yang dimaksud dengan deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini nilainya itu biasanya kita misalkan dengan Sn. Mengapa Sn, Bu? Enggak yang lain. Nah, karena Sn ini diambil dari kata sam. Kata pertama sam. Nah, sam itu artinya apa? Jumlah. Sehingga deret aritmatika itu biasa dilombakan dengan Sn. Jadi, apa sih yang dimaksud deret aritmatika? Nah, deret aritmatika adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Nah, contoh dari deret aritmatika yaitu adalah S5. S5 itu artinya apa? Jumlah dari 5 suku pertama, yaitu U1 ditambah U2 ditambah dengan U3 ditambah dengan U4 ditambah dengan U5. Nah, misalnya kita punya barisan bilangan kok adanya 100 barisan bilangan. Terus kita mau jumlahkan. Nah, kan nggak mungkin ya kita hitung satu-satu. Suku pertamanya kita jumlahkan dulu dengan suku keduanya, kemudian kita jumlahkan dengan suku ketiganya, kemudian hasilnya kita jumlahkan dengan suku keempatnya. Kan itu lama banget ya anak-anak. Nah, caranya kita bisa menggunakan rumus deret aritmatika. Rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan n/2 dikali 2a plus n-1 kali b. Yang belakang kelihatan apa enggak? Kelihatan. Baik, Sn ini merupakan jumlah n suku pertama, yang a itu adalah suku pertama, yang n nomor suku, dan b-nya adalah beda. Mbak Malika, HP-nya tolong disimpan dulu ya, fokus terhadap pelajaran, ya. Oke, Mbak Laila ngantuk ya? Mau cuci muka gak? Ya, silakan kalau mau cuci muka. Ada lagi yang ngantuk? Ya, Ibu harap walaupun kita di jam terakhir, kita harus tetap semangat ya, jangan ngantuk. Harus tetap fokus pada pembelajaran. Kita ice breaking dulu ya. Untuk nama ice breakingnya yaitu sesungguhnya. Ada yang sudah pernah dengar ice breaking sesungguhnya? Belum. Kalau belum, Ibu jelaskan ya. Jadi gini, nanti kalau Ibu bilang gajah, nanti kalian bilang besar sambil tangannya begini.
Ya. Terus kalau ibu bilang semut, nanti kalian bilang kecil namanya. Nah, terus kalau ada kata kebalikan, contohnya nih, kebalikan gajah, jadi Kecil. kebalikan semut. Besar. Oke, sudah siap? Sudah. Oke, gajah. Besar. Semut. Kecil. Kebalikan gajah. Kecil. Gajah. Besar. Semut. Kecil. Kebalikan semut. Besar. Gajah. Besar. Oke, tepuk tangan, tepuk tangan. Oke, kelompok 3, kelompok 1 dan 4. Kelompok 4. Tinggal. Jangan. Nah, sudah masuk. Nah, sudah siap semuanya? Sudah. Kita mulai ya. Nanti buat kelompok yang lebih cepat menuju puncak, dia akan menjadi pemenang. Soalnya muncul nggak? Enggak. Oh, iya, iya. Oke, kelompok 2 udah. Kelompok 3. Ayo kelompok 1 dan 4. Dari anak-anak nih, siapa yang bisa menunjukkan bagian mana busur minor dan mana busur mayor? Oke, Mbak Muti bisa maju ke sini? Iya, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Karena gini Mbak Muti, kalau kita maju ke pengajarkan itu seperti fungsi komposisi, dia akan semakin bersifat-sifat ganda. Oke, bisa ditunjukkan mana yang termasuk busur minor dan mana yang termasuk busur mayor? Ini merupakan busur yang minor dan ini merupakan busur yang mayor. Oke, betul sekali ya jawaban dari Mbak Muti. Beri tepuk tangan untuk Mbak Muti. Ya, jadi benar yang dikatakan Mbak Muti bahwa busur minor itu merupakan garis yang berwarna biru. Mengapa demikian? Karena dia panjangnya itu kan kurang dari setengah lingkaran. Kalau semua. Jadi dalam satu kelas ini nanti akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok pertama itu 2 baris ini, kemudian 2 baris belakang itu kelompok 2, 2 baris sebelah sini akan menjadi kelompok 3 dan 2 baris sana akan menjadi kelompok 4. Nah, nanti dalam satu kelompok itu akan Ibu beri 1 LKPD, kemudian silakan nanti dibaca-baca terlebih dahulu petunjuknya, kemudian soalnya. Nah, apabila ada yang bingung bisa langsung ditanyakan saja. Dan untuk waktu pengerjaannya selama 20 menit. Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Kalau belum, Ibu bagi ya. Baik. Nah, silakan dikerjakan bersama anggota kelompoknya. Bagaimana kelompoknya Mbak Ratna? Ya, jadi misalkan dulu, kemudian nanti kita ke bentuk aljabarnya. Setelah itu, kita pilih yang mau dieliminasi yang mana. Terus ditengok dulu, kok OPC-nya udah sama belum. Kalau belum nanti bisa makan. Ibu mau tanya boleh nggak? Oh iya, gimana Mbak Hana? Ini kalau dari kelompok 3 variabel yang nggak mau exam aja boleh nggak sih Bu? Oh boleh, Boleh. mau diganti apa saja tuh boleh. Berarti selain exam aja boleh Ibu? Iya, jadi boleh ya anak-anak tidak harus dimisalkan dengan X dan Y. Boleh mau di P dengan Q boleh, R dengan S gitu boleh ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian di sini Ibu ada oleh-oleh. Nah, silakan nanti ini dikerjakan di rumah ya. Ditulis di buku di selembar folio. Kemudian jangan lupa dikasih nama dan kelas di pojok kanan atasnya. Dan tugas ini dikumpulkan di meja Ibu pada pertemuan minggu depan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin bertanya nih, bagaimana sih pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan, membingungkan, atau bagaimana? Menyenangkan. Alhamdulillah kalau begitu. Oke, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas bisa memimpin doa. Sebelum akhir pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup. Nah, di sini Ibu ada kata-kata penyemangat untuk kalian. Jadi, matematika itu bukan tentang seberapa cepat kita bisa menghitung, tetapi seberapa tekun kamu mau berpikir. Nah, karena setiap soal yang kamu selesaikan adalah langkah kecil menuju keberhasilan yang besar. Jadi, kesimpulannya, jika kalian mengerjakan soal matematika, terus kok buntu, terus kok nggak ketemu, kok bingung, itu jangan pantang menyerah. Ya, kamu jangan menyerah ya, mencoba lagi karena kesalahan-kesalahan tersebut itu dapat menghantarkan kita kepada keberhasilan. Nah, oh ya, jangan lupa minggu depan kita akan belajar masih tentang sistem persamaan linear 2 variabel, tapi metodenya metode yang berbeda, yaitu metode substitusi. Silahkan nanti dibuka lagi bukunya, dibaca-baca mengenai metode substitusi. Nah, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.